Bising suara genset dan beberapa mesin menjadi resiko yang dialami oleh setiap pekerja di workshop di perusahaan pabrikasi. Pakaian safety atau APD yang melekat pada tubuh kru workshop menjadi hal penting dan wajib. Walaupun panas dan keringat membasahi sekujur tubuh bukan menjadi alasan mereka untuk tidak mengenakan pakaian safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengisahkan cerita kiriman dari subscriber Bala Misteri. Terima kasih atas support teman-teman. Semoga channel ini terus berkembang dan selalu hadir dengan cerita-cerita misteri yang dapat menghibur dan bisa diambil pelajaran dari setiap isi cerita. Yuk kita simak kisahnya. Sebut saja Ajis, nama samaran. Ajis bekerja di salah satu perusahaan pabrikasi di kota yang tidak aku sebutkan nama dan daerahnya. Ajis yang berusia kurang lebih 30 tahun. Selain memiliki keterampilan sebagai teknisi elektrikal, dia juga memiliki tubuh yang kekar. Walaupun postur tubuh tidak tinggi dan besar, tetapi Ajis cukup bisa diandalkan oleh pimpinan sebagai kru di workshop. Ajis sudah bekerja lebih dari 3 tahun di perusahaan tersebut. Setelah dia merasa mampu untuk berumah tangga, Ajis pun meminang seorang wanita yang berstatus single parent. Wanita yang dimana almarhum suaminya meninggal dikarenakan sakit yang diderita. Setelah Ajis menikah dan dia pun memutuskan hidup mandiri dan mengontrak rumah di daerah yang tidak aku bisa sebutkan. Ajis meminta tolong driver kantor untuk membantu dan membawa pick up yang sudah disewanya untuk mengangkut perabotan atau isi rumah. Sebut saja driver itu Om Udin. Sampai di jalan masuk pemukiman tempat Ajis mengontrak. Jaraknya kurang lebih 40 menit dari workshop tempat Ajis bekerja. Jis, kamu berani sekali tinggal di daerah sini. Aku sih mikir 1000 kali, Jis. Tegas Om Udin. Memang kenapa Om? Tanya Ajis. Kata orang-orang sih di sini banyak kejadian aneh dan mengerikan. Jelas Om Udin. Masa sih Om? Aku mengontrak di sini karena alasan dekat dari rumah mertua dan istri ada yang mengawasinya. Jelas Ajis. Oh gitu. Ya itu sih baru kata orang. Jelas Om Udin. Singkat cerita, sampailah Ajis dan Om Udin di rumah kontrakan petakan. Kontrakan yang berukuran cukup untuk pasangan muda yang belum memiliki anak. Pick up yang berisi perabotan pun diturunkan. Saat itu Ajis dibantu oleh kerabat dan keponakan istri yang sebagian ikut di pick up dan sebagian lagi sudah tiba lebih awal di rumah kontrakan itu. Selayaknya pengantin baru dan pasangan muda yang belum memiliki banyak perabotan. Yang penting bufet, kasur, lemari, dan perabotan dapur. Ajis yang kini sudah beristri. Dia sudah tidak lagi memikirkan untuk hidupnya sendiri. Ajis ingin membahagiakan sang istri lahir dan batin. 3 bulan sudah Ajis tinggal bersama sang istri tercinta. Sebut saja istri Ajis bernama Neni, nama samaran. Saat santai di malam hari. Abang, ada kabar baik nih. Senyum sumringah Neni yang duduk di samping Ajis sambil menyediakan teh hangat di ruang depan. Apa tuh Dik? Tanya Ajis penasaran. Aku sepertinya sudah beberapa bulan ini tidak datang bulan Bang. Jawab Neni. Ah yang benar. Alhamdulillah dong. Bentar lagi aku jadi ayah dan kamu jadi ibu. Lanjut Ajis. Iya nih Bang. Aku kepikiran. Jadi tadi siang aku sempat ke apotek dan membeli tes pack. Sengaja aku belum tes karena aku menunggu kamu pulang kerja. Jelas Neni. Dan tes urin Neni pun dilakukan. Alhamdulillah Neni positif hamil. Dan begitu bahagianya mereka. Bang, aku jadi lebih penasaran nih dan memastikan lagi. Besok kamu libur kan? Tanya Neni. Iya, besok aku libur. Kenapa? Gini Bang. Gimana kalau besok kita ke bidan, memastikan dan meyakinkan hasil tes yang tadi kita lakukan. Pinta Neni. Keesokan harinya, Ajis dan Neni pun bergegas ke klinik bidan Bu Asrid. Dan hasil pemeriksaan Neni alhamdulillah. Sesuai dengan hasil tes pack semalam, Neni positif hamil. Mulai besok, kamu tidak boleh terlalu capek. Jaga baik-baik kandungan ini. Titah Ajis ke sang istri tercinta sambil mengelus perut Neni. Baik Bang, aku akan jaga anak kita ini. Jawab Neni. Selesai memeriksa kandungan Neni, mereka pun kembali ke kontrakan. Dan seketika itu datang tetangga mereka. Sebut saja Bu Minah.
Bu Mina berniat untuk mengundang Ajis hadir di acara 7 bulanan yang akan diadakan nanti malam selepas Isya. Assalamualaikum, Mas Ajis, Mbak Neni. Wah, 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 dari mana nih berduaan? Tanya Bu Mina. Waalaikumsalam. Bu Mina, dikira siapa? Iya Bu, ini kami dari bidan. Jawab Neni. Waduh, jangan-jangan ada warga baru nih. Canda Bu Mina. Amin. Insya Allah Bu, semoga saja. Jawab Neni. Amin. Oh ya, kebetulan aku juga ingin mengundang Mas Ajis ke rumah nanti malam. Lanjut Bu Mina. Ada apa ya Bu? Tanya Ajis. Marni, anak bungsuku sedang hamil juga. Dan kalau dia sih sudah masuk di bulan ke-7. Oh, 7 bulanan ya Bu? Iya, betul Mas Ajis. Datang ya, nanti selepas Isya. Baik, baik Bu. Insya Allah aku datang. Jawab Ajis. Dan Bu Minah pamit melanjutkan keliling ke rumah-rumah lain untuk mengundang tetangga terdekat. Malam itu pun tiba. Undangan 100 orang tetangga mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, selawat dan doa-doa. Sebagai bentuk tanda syukur atas kandungan Marni di usianya yang sudah menginjak 7 bulan. Setelah selesai acara, sekitar jam 10 malam, seketika itu tubuh Marni terasa sakit, panas dan kaku di pinggang. Marni sulit bangun dari duduknya. Sang suami Mas Topan pun membantu untuk bisa berdiri dan memapah Marni menuju kamar. Sudah aku bilang, kamu jangan terlalu capek. Tegas Mas Topan. Aku nggak ngapa-ngapain Mas. Mungkin si Dede banyak bergerak dan menendang-nendang di dalam. Jawab Marni. Marni pun beristirahat di kamar. Keluarga, kerabat, dan tetangga masih ramai di ruang tamu dan di teras rumah sambil berbincang. Dan malam makin larut, satu persatu mereka pun pamit pulang. Jelang tengah malam, Marni merasakan malam itu sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Memang, umumnya wanita saat mengandung terasa sulit tidur. Serba salah untuk posisi tidur telentang, miring, apalagi tengkurap. Malam itu lebih-lebih dari biasanya. Hawa malam itu terasa panas. Padahal AC di kamar ini sudah disetting suhu terendah. Dan fan indoor pun powerful. Dalam kegelisahan Marni, tampak sesekali melintas bayangan hitam di kamarnya. Dari dinding sebelah lemari dan tiba-tiba terbang ke arah plafon dan menghilang begitu saja. Marni berusaha tenang dan coba mengabaikan apa yang dilihat. Topan suaminya di ruang tamu sedang berbincang dengan Pak Amir mertua laki-lakinya. Seolah ada pembahasan yang serius. Mereka berbincang dengan volume suara yang pelan supaya tidak terdengar oleh Marni. Mas Topan, tolong kamu jaga kandungan si Marni. Sebab belakangan ini di kampung ini sedang marak janin hilang tanpa sebab dan sulit diterima oleh akal. Dan sulit dijelaskan secara medis. Tegas Pak Amir. Baik Pak, aku akan lebih waspada dan jaga kandungan Marni. Jawab Topan. Dan tiba-tiba dari arah kamar Marni teriak histeris. Jangan bawa anak ini. Tolong, jangan dibawa anak ini. Mas Topan, Mas, tolong Mas, anak kita Mas. Topan dan Pak Amir kaget dan panik. Mereka pun bergegas berlari masuk ke kamar. Marni. Panggil Topan ke sang istri. Di sisi pintu kamar, Pak Amir mencoba membaca doa apa yang dia bisa. Marni, kenapa sayang? Buka mata kamu. Topan sambil menampar pelan ke pipi Marni untuk berusaha membangunkan sang istri. Iya mas, astagfirullahaladzim. Ya mas, Marni pun tersadar. Kamu kenapa? Mengigau teriak tidak jelas. Tanya Topan. Marni sedikit menarik napas dan gugup menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tadi beberapa kali aku lihat bayangan hitam melintas mas. Gak lama aku terlelap. Aku berusaha masa bodoh apa yang aku lihat. Tapi seketika itu juga saat aku terlelap, aku mimpi didatangi oleh sesosok makhluk berwajah nenek-nenek dan begitu seram. Makhluk itu berusaha ingin membawa anak kita mas. Seduh tangis Marni sambil menyatakan hal yang baru saja dia rasakan. Astagfirullahaladzim. Barusan saja aku bahas dengan bapak mertua. Apakah ini berarti
Sudahlah, mudah-mudahan ini hanya mimpi si Marni, bisik dalam hati Topan. Mendengar cerita Marni anaknya, Pak Amir pun bergerak ke belakang rumah. Tidak lama Pak Amir pun kembali dengan membawa sekantung garam kasar dan ditaburkan di depan pintu kamar Marni. Sudah. Kita berserah saja kepada Allah dan mohon perlindungannya. Malam sudah larut. Sebaiknya kalian beristirahat. Jelas Pak Amir. Keesokan harinya, terjadi kembali menimpa Marni. Jerit histeris Marni pagi itu terdengar begitu keras. Saat itu Marni terbangun dari tidur dan mengelus perutnya. Sama sekali Marni menemukan yang perutnya rata dan kempes sama sekali. Ya Allah, Mas Topan, Mas kesini Mas, kemana anak kita Mas Topan, jerit tangis histeri Marni. Pagi itu Topan yang sedang bersiap-siap ingin berangkat kerja. Pak Amir yang baru saja sampai dari musola dan Bu Mina yang sedang menyiapkan sarapan. Mereka kaget dan panik mendengar jerit tangis Marni dari arah kamar. Segera Mas Topan membawa Marni ke klinik bidan Bu Astrid. Bu Astrid melakukan tindakan medis dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan janin dalam kandungan Marni. Sulit dipercaya, tetapi itulah yang terjadi. Hal yang tidak dapat dijelaskan secara medis dan tidak masuk akal. Bu Astrid pun membuatkan surat rujukan ke rumah sakit yang berada di kota untuk dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis kandungan dengan alat yang lebih lengkap. Dan lagi-lagi dokter pun tidak bisa menjelaskan secara medis. Janin Neni menghilang. Kabar duka itu pun gempar sekampung dan sampai ke telinga Ajis dan Neni. Dalam benak pikiran Ajis pun terlintas. Apakah ini yang dimaksud oleh Om Udin waktu itu? Berbisik dalam hati Ajis. Dek, kasihan Marni ya. Baru saja semalam mereka mengadakan syukuran 7 bulanan. Paginya janin Marni menghilang. Tolong jaga ya di kandungan kamu. Jaga anak kita. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ingat Allah dan jangan sampai pikiran kamu kosong. Teror janin yang hilang sedang menyelimuti kampung ini. Jelas Ajis sambil mengelus perut si Neni. Iya bang, aku akan jaga baik-baik kandungan ini. Kamu juga kalau dari mana-mana jangan langsung sentuh dedek. Kamu bersih-bersih dulu dan membaca doa. Jelas Neni. Waktu pun berlalu. Desas-desus dan kabar hilangnya janin makin marak. Dan hampir setiap saat ada saja kabar wanita hamil yang hilang janinnya. Tanpa sebab dan sulit diterima oleh akal. Dan biasanya kejadian di saat si cabang bayi sudah mulai ada pergerakan. Atau di sekitar di bulan keempat atau di bulan-bulan ketika janin mulai ditiupkan ruhnya. Singkat cerita, sampailah usia kandungan Neni di bulan keempat. Saat di workshop, terjadi perbincangan antara Ajis dan Om Udin. Om Udin, ternyata apa yang Om sampaikan waktu itu, aku baru paham sekarang. Kenapa Jis? Tanya Om Udin. Ternyata Om di kampung itu sering terjadi wanita hamil hilang janinnya. Jelas Ajis. Nah kan apa aku bilang. Aku bukan nakut-nakutin Jis. Sebaiknya kamu lebih waspada dan sering cek istri kamu. Jelas Om Udin. Iya Om, jawab Ajis. Kalau bisa selama istri kamu hamil jangan ambil lembur dulu lah. Selesai tugas segera kamu pulang, sebelum maghrib kamu sudah di rumah. Dan sering-sering pantau istri kamu via telepon. Jelas Om Udin. Setelah pekerjaan Ajis selesai bergegas, Ajis kembali ke rumah. Seperti biasa, Ajis selalu membawakan makanan kesukaan Neni saat pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Bang, malam ini kita periksa ke bidan yuk. Si Dede sepertinya sudah mulai ada pergerakan. Oh iya, sudah waktunya periksa ya Dek. Oke. Selepas maghrib, kita ke klinik Bu Bidan Astrid. Malam itu, Neni pun memeriksa kandungannya. Hasil pemeriksaan dan USG sudah mulai terlihat bentuk dan mulai ada pergerakan. Alangkah senangnya mereka. Setelah selesai pemeriksaan, mereka pun bergegas kembali ke kontrakan. Dan jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktunya mereka harus beristirahat. Dek, sudah waktunya istirahat. Sana kamu istirahat duluan. Jangan terlalu larut malam.
Kamu butuh istirahat yang cukup. Jelas, Ajis. Iya, Bang. Aku dari tadi sebenarnya udah mau tidur. Cuma malam ini hawanya kenapa beda banget ya. Terasa panas seperti tidak biasanya. Terus apa yang kamu rasakan, Dek? Tanya Ajis. Hawa udara yang panas, Bang. Pinggangku juga terasa panas, nyeri dan kaku. Jawab, Deni. Ini malam apa ya, Dek? Malam cuma Kliwon, Bang. Jawab, Deni. Astagfirullahaladzim. Oh, oh ya sudah, sana kamu tidur. Biar aku jaga di sini. Dan aku sambil selesaikan laporan yang harus aku serahkan ke pengawas besok. Ditah, Ajis. Ya, Bang. Ya sudah, aku duluan ya. Jangan lupa pintu depan dikunci. Lanjut, Neni. Baik, Dek. Selamat tidur ya. Sambung Ajis. Sudah 1 jam Neni berusaha memejamkan mata. Tapi seolah ada yang mengganggu malam itu. Sesekali terlintas bayang hitam seperti melayang di plafon atas kamar. Bang, kamu kerjakan tugasnya di dalam kamar aja, Bang. Aku takut sendirian. Pinta Neni. Iya deh, tanggung. Sebentar lagi juga selesai nih. Jawab Ajis. Cepet, Bang, aku takut nih. Pinta kembali Neni. Iya. Aku kalau di kamar, kalau sudah lihat bantal sama kasur bawaannya ingin rebahan saja, Dek. Jawab Ajis. Neni pun berusaha melawan rasa takut dan dia pun terlelap. Dan tiba-tiba teriak histeris terdengar dari arah kamar. Jangan ambil anakku. Tolong. Jerit histeri Neni dari kamar. Sontak Ajis pun bangkit dari duduknya yang sedang mengerjakan tugas dan bergegas menuju kamar. Ada apa, Dek? Ada apa? Hei, Neni, istighfar. Buka mata kamu. Ini suami kamu, Dek. Beberapa kali Ajis berusaha membangunkan sang istri. Bang, itu Bang anak kita, Bang. Tolong, Bang. Aduh, jangan dibawa, itu anakku. Jerit kembali si Neni. Iya, kenapa anak kita? Kenapa? Tanya sambung Ajis. Itu Bang anak kita, Bang. Itu anak kita. Neni menjawab tetapi matanya terus terpejam menuju arah ke atas. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Dek. Nyebut buta. Buka mata kamu, buka. Ini suami kamu. Nyebut, Dek. Astagfirullahaladzim. Kembali Ajis berusaha menyadarkan si Neni. Dan dipeluknya sang istri seraya berbisik di telinga. Ajis pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat surat-surat pendek ke telinga sang istri. Dan tiba-tiba Neni terdiam. Ajis pun melepas pelukan istrinya dan memastikan Neni baik-baik saja. Bang Ajis, panggil Neni dan membuka matanya. Iya, Dek, ini aku. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Ayo, bangun. Aku bantu untuk kamu duduk. Jelas Ajis. Ajis pun mengambil air hangat. Ayo, Dek, minum. Bismillah. Setelah Neni selesai meminum air hangat, sedikit Neni terlihat agak tenang. Kenapa kamu, Dek? Tanya penasaran Ajis. Sambil mengelus perutnya, Neni pun menceritakan apa yang baru saja terjadi. Alhamdulillah, Bang, anak kita masih ada. Jelas, Neni. Sebentar. Maksud kamu apa, Dek? Tanya Ajis. Dari tadi aku memanggil kamu, Bang. Aku melihat bayang melintas hilang ke lubang plafon itu. Jelas, Neni. Terus? Karena Abang dipanggil tidak juga ke kamar, aku pun terlelap. Tiba-tiba dalam lelapku, bayang hitam itu berubah wujud seorang nenek-nenek, sesosok nenek-nenek berwajah seram. Sosok itu pun melompat dan aneh. Ketika dia melompat ke arahku, seketika itu juga aku seolah-olah ada di tengah keramaian seperti di tengah pasar malam. Dan sosok nenek itu mengambil bayi dalam kandungan aku dan entah gimana caranya. Rasa sakit yang begitu nyeri seolah tersasar benda tajam. Aku menjerit minta tolong, tapi aneh di keramaian itu tidak ada seorang pun yang peduli termasuk kamu, Bang. Cerita Neni. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Nggak mungkin. Berbisik Ajis dalam hati. Kenapa, Bang? Nggak apa-apa, Dek. Yaudah, sebentar aku rapikan dulu alat-alat di depan. Setelah itu kita istirahat. Maafin aku ya, Dek. Jelas Ajis. Iya, Bang, tidak apa-apa. Yaudah yuk, segera kita beristirahat. Mereka pun tidur dan beristirahat. Keesokan harinya,
Saat Ajis sedang siap-siap ingin berangkat ke workshop di mana Ajis bekerja. Pakaian seragam yang sudah dikenakan lengkap tiba-tiba terdengar dari sisi belakang rumah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bang Ajis, sini bang, bang. Jerit histeri lagi si Neni terdengar. Kenapa deh, kenapa? Berlari cepat Ajis menuju ke belakang rumah. Bang, ini bang, perut aku sama sekali rata bang. Anak kita kemana bang, Kemana anak kita bang, jerit tangis Neni. Seketika itu juga Ajis terdiam dan terpaku. Dalam hati berbisik, kok bisa ya? Astagfirullahaladzim. Bang, kok kamu malah diam? Tanya Neni sambil menangis. Iya dek, ya Allah, kok bisa ya? Segera kita ke bidan Bu Astrid, tagas Ajis. Ajis mengambil handphone dan meminta izin ke atasannya untuk tidak masuk hari itu dan membawa istrinya berobat. Dan mereka pun bergegas menuju klinik bidan Bu Astrid. Sampai di ruang periksa Bu Bidan, lagi-lagi peristiwa yang tidak masuk akal terjadi. Padahal jelas Neni mengandung dan masih tercatat dalam buku pemeriksaan di klinik atas nama Neni Rahmawati. Bu Astrid pun memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang berada di kota dengan alasan coba diperiksa kembali oleh dokter spesialis kandungan dan menggunakan alat-alat medis yang lebih lengkap. Setelah Ajis dan Neni menerima surat rujukan, bergegas mereka ke rumah sakit yang dituju. Sekali lagi, dokter pun tidak bisa memberikan jawaban yang komprehensif secara medis apa yang sebenarnya terjadi. Seketika itu, Neni pun menangis. Dan Ajis pasrah apa yang menimpa kepada mereka. Ajis dan Neni segera menghubungi keluarga mereka dan menceritakan apa yang terjadi. Tetapi Ajis dan Neni berusaha menyembunyikan hal ini ke tetangga agar tidak menjadi info viral di kampung tersebut. Atas anjuran kerabat Ajis, sebaiknya mereka segera meninggalkan kampung itu dan pindah kontrakan. Ajis dan Neni sangat terpukul atas peristiwa itu. Ajis berusaha tenang dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah rezeki yang mungkin belum diberikan kepercayaan ke mereka, dan mereka tidak berusaha untuk mencari tahu apa penyebab dan siapa pelaku kejahatan di balik itu semua. Dan 2 hari setelah peristiwa itu, Ajis dan Neni pun pindah kontrakan yang lebih ramai di dekat kota. Belakangan ini, Ajis mendengar bahwa peristiwa itu dilakukan oleh pelaku pesugihan yang ingin kaya dan mendapatkan harta secara instan. Tetapi Ajis tidak habis pikir, kenapa anakku yang harus menjadi korban. Tapi lagi-lagi Ajis tidak menyimpan dendam. Kini Neni mengandung kembali. Sampai cerita ini dibuat, Ajis sama sekali tidak berusaha mencari tahu siapa pelaku dari kejahatan itu semua. Pesan bagi para pendengar, apapun masalah hidup ini, berserahlah kepada Allah yang Maha Kaya. Dan memintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan berikhtiarlah lebih maksimal. Sesulit apapun, janganlah kita sampai bersekutu dengan setan dan menuruti hasrat duniawi. Ingat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan sesungguhnya harta hasil pesugihan tidak akan bertahan lama. Dan bagi para pelaku pesugihan, hidupnya akan berakhir tragis. Saat mereka lemah, dan jin yang selama ini bersekutu dengannya akan menuntut balik apa yang sudah mereka lakukan. Demikian kisah ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman terhibur. Yang terpenting, ambil hikmah dari cerita ini. Ambil pesan dari cerita ini. Terima kasih. Jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.